Peraturannya silat ini bagaimana, Mas? Baik, di pencak silat memiliki peraturan tertentu. Yang pertama, dalam pertandingan tidak boleh memukul area kemaluan. Area kemaluan, area kepala, sama area sini boleh-boleh, cuman tidak mendapatkan poin. Sini sama garis. Garis boleh, cuman tidak dapat poin. Untuk peraturan poin pukulan dihitung 1, tendangan 2, bantingan mendapatkan 3 poin. Untuk pelanggarannya? Pelanggarannya kalau di silat itu tergantung kategori ya. Kalau SD banting tidak boleh. Banting melakukan pelanggaran. Tapi kalau di SMP boleh. Tapi tidak boleh melakukan tarikan. Di SMA baru boleh melakukan tarikan. Selain itu ada pelanggaran keluar waktu pertandingan tanding, dia melakukan mungkin ngolor waktu atau mungkin keluar dari matras ya dan lain sebagainya. Taunting tidak boleh. Oh boleh sih, boleh, cuman tidak boleh yang berlebihan. Kalau berlebihan Ya sudah cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan saya diminta jadi narasumber. Monggo ingin ditanya apa ke kami? Dengan Bapak siapa? Nama saya Roni Hermawan. Ditanya kalau usia 50 tahun. Saya mau tanya-tanya tentang silat yang seni, Pak. Oke. Ya. Sekarang jadi gini, seni itu terbagi ada 3. Selama ini yang dipertandingkan di setiap event itu rata-rata hanya tunggal baku IPSI Tunggal baku IPSI itu sama solo kreatif. Nah, tunggal baku IPSI itu ini sekarang. Tunggal baku IPSI itu terbagi ada tangan kosong, ada bersenjata, ada dengan bersenjata. Senjata terbagi 2, ada golok, ada toya. ya. Besok adik-adik bisa lihat kalau pas main anak-anak dewasa atau yang SMA, Ya. kan remaja dewasa. Oke, itu nanti sampai golok dan toya dipermainkan. Waktunya 3 menit secara aturan. Tapi dalam peraturan pertandingan umumnya itu ada defisiasi waktu, bisa plus bisa minus. Ya. Nah, yang masuk dalam kategori yang dianggap normal itu yang bagus itu pas 3 menit. Pasti. Tapi bisa juga anggap kan nggak mungkin orang kita tahu bisa pas bisa tidak, karena yang mukul gong sama yang kita gerak belum tentu sama, atau yang nemer sama waktu mencet tidak bisa sama. Jadi yang benar adalah bisa lebih 5 di bawah 5 atau kurang dari 5 itu masih masuk toleransi, tidak ada pemotongan poin kalau eventnya itu event resmi. Tapi kalau event-event pemasalan, event-event apa, kadang-kadang hal itu diabaikan. Nah, kita bicara event resmi. Saya anggap anak remaja dan dewasa itu adalah anak yang disiapkan untuk menjadi atlet masa depan. Investasi itu. Iya, tuh makanya atlet masa depan itu kan prestasi kaitannya. Nah, jadi latihannya itu juga sama. Jadi program acuan yang dipakai adalah setelah tadi bilang 5 dan 5. Kalau lebih dari itu atau kurang daripada itu ada potongan poin. Nah, setiap event beda-beda, tapi kalau aturan IPSI potongannya 10 poin. Jadi nilai semua dikurangi 10 poin. Kalau dari seni itu sendiri, Pak, yang dinilai apanya? Nah, seni itu terbagi ada 3, ada wiraga, wirama, wirasa. Kita bagi pertama 1 wiraga. Wiraga itu bergerak sesuai dengan urutan dan bentuk geraknya. Jadi dari jurus 1 sampai jurus 14 kalau sampai selesai itu harus sesuai urutannya A sampai Z. Paham sampai di sini? Ya, Pak. Paham. Nah, dari situ setelah bilang wiraga, dia wiraganya bergerak. Wirama. Wirama itu apa sih? Punya ketukan, permain tempo. Ada tempo mainnya. Ada jeda kapan dia serang, kapan dia bela, kapan dia interval. Itu ada. Ada iramanya Ada sendiri. iramanya, makanya dikatakan wirama. Nah, wirasa. Nah, wirasa itu kaitannya sudah menjiwai bentuk geraknya. Jadi panjenengan misalnya mau bergerak misalnya, oh ini aku menunjukkan bahwa aku sedang bersiap. Oh, aku menunjukkan sekarang sedang menyerang. Oh, sekarang aku sedang menangkis misalnya. Jadi bentuknya semakin jelas, jadi bisa menikmati. Nah, kalau itu semua ditampilkan dengan baik, itu baru dikatakan adalah seni tunggal baku IPSI. Seni tunggal baku Nah, IPSI. pecah seni tadi kan bilang seni. Nah, itu bagian pertama seni. Sekarang ada bagian kedua seni, namanya beregu. Beregu itu dilakukan oleh 2 orang.
biasa juga dengan ditambahi dengan senjata. Dilakukan juga dengan sama 3 menit. Dilakukan juga dengan namanya serang bela. Kalau si A menyerang, yang satu membela. Oh iya ya, Bang. Nah, kan misalnya kalau diserang harus ditahan, ditangkis atau diapakan. Biasanya permainan itu ada permainan tangan kosong dan bersenjata. Jadi waktunya berantem dulu tangan kosong geraknya, tapi nanti ada salah satu tangan kosong melawan misalnya pakai bersenjata, bisa juga bersenjata ketemu bersenjata di akhir. Dan ujungnya harus habis salah satu. Ya, salah satu yang Harus kalah. Bukan mati, kalah. Karena prinsipnya silat juga tidak boleh membunuh. Tolong dipahami ya. Iya. Sebenarnya konsep silat itu sebenarnya kan kita mengukur diri kita. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang jago, mentang-mentang apa. Iya. Cukup hanya melemahkan saja. Kecuali sudah takarannya bahwa itu sudah membela diri. Karena sudah nggak ada, karena namanya bela diri sudah terjepit, tidak ada pilihan. Nah itu baru kita boleh. Namanya melakukan tindakan eksekusi. Tapi kalau dibilang silat pertandingan sekarang lebih beresiko tinggi untuk yang remaja dan dewasa, karena ada bantingan, tarikan, dan bisa masuk teknik-teknik bela diri lain. Contoh bantingan judo bisa dipakai. ya, bedanya sama peraturan lama itu. Bedanya kalau peraturan lama itu sifatnya hanya pencaknya yang diperlihatkan. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau dulu tarikan tidak boleh, sekarang boleh gitu ya. Kalau yang tanding loh ya. Iya. Kalau yang seni sendiri ya standar saja, nggak ada masalah. Dilanjut apa? Bergu. Bergu itu terbagi 12 jurus. 14 jurus sama, tetap 14 jurus, tapi dilakukan oleh 3 orang. 3 orang bergu. Bergu bertiga. Paham ya? Pertandingan juga nanti. Di pertandingan biasanya, kalau di sini tidak ada. Makanya saya bilang, kalau event-event seperti ini jarang ada. Kalau Anda lihat nanti ada SEA Games, ada PON, misalnya ada Popda. Ini mah Popda lah, Popda itu pasti ada. Tapi tidak semua daerah punya atlet itu, karena sulit menyatukan 3 individu menjadi satu gerak kesatuan yang sama. Paham maksudnya kan? Nah, jadi butuh orang-orang yang memang dedikasinya memang, ayo kita berjuang sama-sama, kita tim, nah, baru akan bisa jalan. Nah, jadi makanya orang lebih cenderung main apa? Tunggal baku sendiri, nggak punya beban, gitu. Jadi paham ya? Apa? Sini lagi, apa tanya lagi? Peralatannya, Boleh. kenapa harus pakai sembong ya? Standarnya harus pakai kain ikat. Namanya kain ikat itu sembong. Kalau bahasa Indonesianya sembong. Apa bahasa umumnya di sini itu sembong. Tapi kalau bahasanya pakai kain penutup. Nah, terus pakai ikat kepala. Apakah tali rapia boleh dipakai? Boleh. Karena itu ikat. Yang penting kan ada Ikatnya. Tapi kira-kira pantas? Tidak. Kurang. Tolong dipahami ya. Iya. Jadi konsep silat itu ada namanya adab. Nah, itu yang penting. Banyak pesilat bagus tapi adabnya tidak bagus. Yang akhirnya apa? Tawuran, saling gontok-gontokan, saling jelek-jelekin sana, jelekin sini. Itu yang nggak bagus. Itu yang menurut saya tidak setuju. Iya. Oke. Saya pribadi apapun kalau saya tahu orang itu, malah saya biasanya saya nggak ada peduli. Walaupun itu perguruan saya akan hukum. Karena itu etika, moral, norma di lingkungan kita di mana bermasyarakat. Paham? Ada lagi pertanyaan, Seni? Cukup, Pak.